Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama sekali ucapan terima kasih kita sampaikan kepada panitia yang sudah bekerja maksimal dan optimal agar pelaksanaannya kegiatan kita kali ini. Nah, dari tanggal 1 Oktober kemarin setelah mereka disesuaikan, mereka ini sudah mulai bekerja, mulai dari tahap simulasi, kemudian sosialisasi sampai kepada perencanaan dan pelaksanaan pada hari ini, dan nanti sampai ke pelaporan yang kita sampaikan di Kementerian Kabupaten Kampar dan Kanwil Provinsi Riau. Jadi mereka ini sudah mempelajari tulis Perjanjian nomor 1531 tentang guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah. Kali ini akan kita laksanakan terpilih wakil-wakil kepala madrasah untuk kita mampu. Pada prinsipnya kita mampu semua, ya, mampu semua. Karena kami di dalamnya adalah sarjana intelek yang sudah tidak diragukan lagi kemampuan yang sudah bilang. Tapi untuk sesuatu pekerjaan sama juga kalau kita wakil negara di Indonesia ini semuanya orang pintar dan cerdas. Tapi kalau untuk menerima satu jabatan, tentu ada hal-hal yang jadi pertimbangan khusus sehingga nanti akan kita pilih itu betul-betul membawa keharmonisan, membawa kemajuan, membawa perubahan tentunya ke arah yang lebih baik. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Karena nanti banyak barang yang disampaikan oleh kita ini diridai oleh Allah dan mendasarkan ini tetap bertambah maju segala bidang dengan adanya sinergi dan catatan bersama dengan di lembaga madrasah ini, sehingga apapun masalah yang ada bisa kita selesai dengan baik dan benar, sehingga nanti madrasah kita ini menjadi panutan bagi masyarakat dan juga bagi kita ulama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyampaian tata tertib pemilihan wakil kepala madrasah oleh Bapak Ketua Panitia, Bapak Syafiuddin Esko. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan kita Bapak Kepala Sekolah ITS Kampar, kemudian guru di lingkungan ITS Kampar. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atas izin Allah Sabtu 9 Oktober 2021 kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka suatu agenda kegiatan kita, yaitu pemilihan calon wakil kepala madrasah di lingkungan MTS 4 Kampar periode 2021-2023. Hal satu tentang penunjukan panitia pelaksanaan kegiatan pemilihan calon wakil kepala madrasah. Dari dasar itu kami berangkat untuk melaksanakan kegiatan itu, karena kegiatan yang resmi harus di-SK-kan oleh kepala madrasah. Kemudian dasar untuk melakukan kegiatan ini adalah amanah dari undang-undang yang harus kita laksanakan. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memilih bakal calon wakil kepala madrasah di lingkungan MTS 4 Kampar periode 2001-2003 yang insya Allah sebentar lagi kita akan laksanakan secara aklamasi, secara demokrasi, netral, dan kami di kepanitiaan bersifat netral, tidak ada unsur untuk kepentingan individu maupun individu kepanitiaan. Bacakan visi dan bagian hubungan kemasyarakatan. Oke, yang pertama visi. Membantu kepala madrasah membentuk keluarga
peserta didik. Yang kedua, membina dan melaksanakan bakti sosial peserta didik terhadap lingkungan madrasah maupun masyarakat. Visi saya tidak luput dari visi madrasah, sebab kalau kita pembantu ini, wakil ini, kita kan ikut bekerja sama dengan kepala. Jadi visi itu tidak luput daripada visi madrasah. Saya jadi ambil dari misi madrasah. Itu kalau tak salah letaknya di nomor 7. Jadi di sini saya mengambil visi di situ, menciptakan kerjasama yang baik dalam mewujudkan meningkatkan mutu pendidikan di SD 4 Kampar. Tanpa kita kerjasama, sesuatu tidak akan berhasil. Makanya saya ambil itu. Kita ciptakan dulu kerjasama bersama. Berikut misi. Misi letaknya kerjasama itu meningkatkan kualitas profesionalisme guru. Jadi guru yang profesinya sebagai guru itu harus ada kasih sayang dulu. Ciptakan kasih sayang dulu. Kasih sayang antara kita, kemudian baru kita anggap siswa kita itu sebagai anak kita sendiri. Insya Allah semuanya akan berhasil. Dengan apa? Ya melalui inilah. Melalui mengadakan MGMP, seluruh bidang studi aktif mengikuti kegiatan KKG, kelompok kerja guru, dan komunitas guru, mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran, peer observation, dan evaluasi. Berarti ini kerjasama setelah di observasi kemudian dievaluasi, membuat karya tulis. Nanti di sinilah nanti administrasi kita itu sempurna. Penyampaian visi dan misi selanjutnya yaitu Bapak Afrizal AMD. Disilakan. Bapak, Ibu yang kami hormati, sebelumnya izinkan saya menyampaikan visi dan misi. Apabila nanti saya terpilih menjadi wakil kesiswaan, sekali lagi izinkan saya membacakan visi dan misi atau menyampaikan visi dan misi. Yang pertama, visi saya dengan ikhlas dan rasa tanggung jawab nantinya membantu kepala madrasah membentuk keluarga madrasah religius, intelektual, dan berwawasan lingkungan. Adapun misi yang akan saya laksanakan nanti, yang pertama meningkatkan pengamalan keagamaan di madrasah kita ini. Yang kedua menjadikan musola tempat kegiatan keagamaan. 3. Meningkatkan pengelolaan terhadap perkembangan peserta didik. Nomor 4. Saya akan siap membantu wakasarana melengkapi sarana dan prasarana pendukung pendidikan yang berorientasi kepada ekstrakurikuler. 5. Menciptakan lingkungan madrasah yang bersih dan nyaman. 6. Membentuk dan menjadikan siswa disiplin di dalam dan luar lingkungan madrasah. Untuk mendukung ketiga waka yang akan kita pilih, dan saya siap untuk bekerja sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian visi dan misi selanjutnya yaitu Ibu Rasmiati SPD. Disilakan. Visi sebagai kurikulum menjadikan FTSN 4 Kampar ke depan dalam mengembangkan potensi peserta didik di bidang akademik, religius, mencerminkan insan yang cinta dengan lingkungan. Nah, untuk misinya dari sini saya menguraikan. Yang pertama, mengembangkan kualitas lulusan di bidang akademik, keagamaan, dan keterampilan. Yang kedua,
meningkatkan pelayanan belajar yang efektif, efisien, dan inovatif dengan dukungan sumber belajar yang memadai sesuai tuntutan kurikulum. Yang ketiga, bekerja sama dengan wakil kepala sarana dan prasarana untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung pendidikan di madrasah. Yang keempat, meningkatkan publikasi madrasah secara luas sebagai madrasah yang kompetitif di era digital. Yang kelima, memaksimalkan fungsi labor sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan kompetensi pendidik melalui pelatihan-pelatihan ataupun bimbingan teman sejawat untuk memperbaiki kualitas. Yang ketujuh, menggiatkan literasi untuk mendukung madrasah sebagai madrasah wajah bahasa tingkat provinsi. Yang kedelapan, bekerja sama dengan wakil kesiswaan untuk menggiatkan kegiatan pembiasaan pagi mengaji, muhadharah Jumat dan Sabtu sehat secara rutin di madrasah. Kita pada sesi selanjutnya yaitu Ibu Ikrawati SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Visi-misi sama, Pak. Visi-misi sama. Visi-misi sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Madrasah, selanjutnya yang terhormat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk MTS Kampar. Baik, sebagai visi saya pertama adalah tentu yaitu membantu Kepala Madrasah di dalam mewujudkan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai. Kita pada visi selanjutnya yaitu Ibu Hajar Yenti Abida SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam melaksanakan pemilihan calon wakil kepala madrasah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Selamat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan memperbanyak selawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati, Bapak Ketua Tim penyelenggara pemilihan kepala wakil kepala madrasah dan juga tim yang lainnya. Seterusnya Bapak Ibu guru MTS 4 Negeri Kampar yang kami banggakan. Di sini saya kemarin terpilih menjadi calon wakil kepala madrasah. Saya di sini hanya menyampaikan kita ini adalah guru. Jadi yang selama ini yang kita lakukan baik itu waka-waka yang terdahulu sampai dengan waka yang kemarin, kita dianjurkan untuk membuat RPP. Penyampaian visi-misi selanjutnya yaitu Ibu Asmawida SPD. Silakan. Menjadikan MTS bersyariah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam agenda pemilihan calon wakil kepala madrasah yang ada di MTSN 4 Kampar. Selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Saya akan mendukung program kerja kepala madrasah terutama sekali. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mendukung program kerja yang terdapat pada setiap waka yang ada di madrasah kita ini. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan humas hubungan masyarakat, insya Allah saya akan memperbaiki hubungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok. Penyampaian visi misi selanjutnya yaitu Bapak Septi Firdaus, SP, silakan. Ini staf kudeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semangat pemilihan wakil untuk kemajuan tes kita, apabila saya ucapkan dan kabar maju sukses oke sama-sama. MTs dan Pak Kabar maju sukses oke. Ulangi, MTs dan Pak Kabar maju Sukses. Oke. amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami di sini terpilih menjadi calon wakil di bidang siswaan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah diberikan kepercayaan agar masuk tim calon. Kemudian adapun visi kami di sini adalah yang pertama jelas adalah disiplin, yang kedua berakhlakul karimah, yang ketiga mampu bersaing di sekolah yang lain. Untuk misinya menjadikan siswa dan siswi agamis. Yang kedua menunjukkan daya saing tingkat kabar baik di dalam maupun di luar. Yang ketiga, misinya adalah menjadikan musola tempat anak-anak untuk menuntut ilmu agama. Itulah visi-misi dari kami. Kemudian moto kami, ada moto, karena saat sekarang ini orang suka menceritakan keburukan orang. Kita mempunyai tangan oleh Allah. Tangan kita tidak bisa menutup mulut seseorang menceritakan aib kawan kita, maka tangan kita gunakan untuk menutup telinga kita. Jadi apa yang diucapkan oleh kawan kita itu kita tidak akan dengar, dan dia bicara sendiri jangan didengarkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian visi misi selanjutnya yaitu Bapak Andriko Utama, SP, silakan. RT. Ada. Pak Lesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa dikumpulkan untuk dalam acara pemilihan wakil kepala madrasah MTSN tempat kabar. Ada 4 bidang. Yang pertama bidang waka kekulum, waka serana peserana, waka humas, dan Penyampaian visi misi selanjutnya yaitu Bapak Fadil STH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tanpa berpanjang pertimbangan, karena saya mungkin banget bicara kita tentang visi. Jadi
kalau kita di madrasah ini sebetulnya visinya sama, tidak boleh visi berbeda. Nanti kalau berbeda visi, kepala madrasah merasa kesulitan nanti program mana yang akan ditetapkan. Jadi visi kita di sini sama, memajukan MTS Kampar ke depannya. Kita usulkan kepada kepala madrasah nanti ruang belajar berbasis multimedia. Jadi yang melaksanakan pembelajaran tidak merasa kesulitan. Contohnya jaringan internet, kita akan usahakan nanti setiap titik bisa dijangkau oleh para guru dan siswa. Jadi kendalanya kalau sekarang kita tengok ada di antara beberapa titik tidak dijangkau oleh internet. Jadi itu salah satunya yang kita usulkan kepada kepala madrasah. Intinya kami siap membantu program kerja kepala madrasah. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat dihormati Bapak Kepala Madrasah, yang dihormati Bapak Kepala Tata Usaha, sekaligus panitia ketua perintah pemilihan. Hari ini akan melaksanakan pencoblosan pemilihan calon wakil kepala madrasah. Sebelum kita melaksanakan pencoblosan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tentang calon yang akan kita pilih. Itu ada 4 bidang calon wakil kepala madrasah yang akan kita pilih. Yang pertama adalah bidang kurikulum. Bidang kurikulum calonnya ada 3 orang. Yang nomor urut 1 adalah Ibu Asmiati, nomor urut 2 Ibu Elia, nomor urut 3 Ibu Haja Yeni Aprida. Itu adalah calon wakil bidang kurikulum untuk kita ketahui. Yang kedua, calon wakil bidang kesiswaan. Nomor urut 1 adalah Bapak Abrizal. Nomor urut 2 Ibu Indrawati. Nomor urut 3 Ibu Bapak Septi Firdaus. Selanjutnya calon wakil bidang sarana dan prasarana. Nomor urut 1 Bapak Zamris, nomor urut 2 Bapak Muhammad Fadil, nomor urut 3 Bapak Andri Kautama. Selanjutnya adalah bidang humas. Nomor urut 1 Ibu Nur Aini, nomor urut 2 Bapak Darlis, nomor urut 3 Ibu Asnawida. Kita lanjutkan tata tertib atau cara pelaksanaan pemilihannya. Setiap Bapak Ibu akan diberi surat-suara 4. Surat-suara 4. Bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarpras, dan bidang humas. Jadi Bapak Ibu akan mencoblos tiap-tiap surat-suara ini. Berarti 1 orang akan mencoblos 4 surat-suara. Silakan pilih siapa yang akan kita majukan untuk menjadi wakil kepala. Selanjutnya surat-suara ini dimasukkan ke dalam kotak yang sudah diberi nama. Wakil kurikulum masukkan ke kotak kurikulum, kesiswaan masukkan ke kotak kesiswaan. Jangan salah masuk, karena kalau salah masuk nanti akan menyulitkan panitia untuk menghitungnya. Selanjutnya dalam pemilihan ini kami minta, karena ini adalah forum resmi kita, kami minta jangan asal-asal memilih, jangan asal coblos. Jadi jangan sampai nanti surat ini tidak tercoblos atau rusak. Jadi kami minta kita
serius dalam pelaksanaannya. Jangan dibuang-buang suara kita karena ini adalah belum resmi. Jadi jangan sampai ada suara-suara ini ya nantinya yang rusak dan yang tidak sah. Terima kasih. Pencoblosan pemilihan kepala calon wakil kepala madrasah kita mulai. Kita mulai dengan pemilu pertama. Kita mulai dengan Bapak kepala madrasah. Kepada Bapak. Lanjut dengan Ibu Nuraini, Dr. Aisyah Nuraini. Udah dikeluarkan. Bang, matikan aja bang. Silau. Nah, ada Aja Yeni Afrida. Kayak lagi bang. Badil. Bapak Ibu, suara-suara pas 37 sesuai dengan yang di absen yang menjadikan suaranya. Kita lanjutkan kesempatan dalam diperhatikan dan sudah berhasil sama-sama jadi tidak ada yang tidak buat. Baik, kita lanjutkan dengan salam warga, salamnya dan perasaan. Kita hitung dulu. Ibu memperhatikannya. Setelah kita selesaikan penghitungan suara pemilihan calon wakil kepala madrasah, alhamdulillahirobbilalamin, acara kita laksanakan dengan sukses dan tertib.
Selanjutnya, inilah dinamika demokrasi yang ada di madrasah kita. Kita bersyukur kita bisa melaksanakannya, dan kita berharap ini bisa kita terima karena ini adalah pelaksanaan dari kita bersama. Selanjutnya, hasil keputusan ini akan disahkan oleh kepala tata usaha dan selaku ketua panitia pemilihan wakil kepala madrasah. Dan hasil ini akan kami serahkan kepada Bapak Kepala Madrasah nantinya setelah ditetapkan oleh ketua panitia. Sebelum ini disahkan oleh ketua panitia, kami sebagai panitia pelaksana mohon maaf kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru kalau ada kesalahan dan kekurangan kami dalam pelaksanaan pemilihan calon wakil kepala madrasah ini. Demikian dari kami, serahkan kepada Bapak Kepala Tata Usaha, Ketua Panitia Pemilihan Calon Wakil Kepala Madrasah. Kepada Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada sekretaris kepanitiaan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelum kita masuk ke pokok permasalahannya, intinya saya ingin berkomentar satu. Saya rasa inilah pilkada yang paling seru yang saya hadapi. Yang paling seru. Saya melihat konstituennya mencemaskan hati dan saya. Begitu bertimbang, begitu menegangkan, dan begitu mengasihkan. Karena apa? Karena inilah upaya kami dari kepanitiaan. Tepuk tangan dulu seperti apa? Tepuk tangan dulu. Inilah upaya kami sebagai kepanitiaan calon wakil kepala madrasah di FTS 4 Kampar ini. Bagaimana kami mengupayakan secara netral. Namun alhamdulillah kita sudah saksikan bersama, tidak ada kong kali kong, tidak ada main-main. Kita buka secara resmi, kita buka secara terbuka, dan inilah hasilnya. Oke. Karena hasil rekapitulasi sudah kita dapatkan, maka visi dan misi kita dapatkan. Kemudian Bapak dan Ibu, sebelum saya pisahkan pada hari ini, saya minta kepada saksi untuk menandatanganinya, ya, berita acara. Ada Pak. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Kita mulai berita acara pemungutan suara calon wakil kepala madrasah di lingkungan MTS 4 Kampar periode 2021 sampai 2023. Pada hari ini Sabtu tanggal 9 Oktober tahun 2021 bertempat di Madrasah MTS 4 Kampar telah diadakan secara musyawarah demokrasi untuk pemilihan wakil kepala madrasah periode 2021 sampai 2023 dengan pemilih hak suara yang sah 37, 4 suara tidak sah, total suara 41. Berdasarkan hasil rekapitulasi di bidang wakil, Bu Asyiati memperoleh 17 suara, Elia 16 suara, Haji Aliyani 4 suara, total 37 sesuai dengan berita acara. Berita acara ini saya tanda tangani. Kemudian hasil perhitungan calon kesiswaan, Pak Rizal 23 suara, Indrawati 12 suara, Sekretariat 2 suara, PAS 37 suara, sesuai dengan berita acara tertulis. Kemudian untuk
Bapak Sarana Pak Zambes 31, Fadil 6, Andri Pertama 37 suara pas. Kemudian untuk Bapak Humas Bapak ini 23, Pak Gadis 2, Humas Arinda 1237. Jadi suara yang kita terima sah dan mutlak. Dikira saksi sah? Sah. Bu Yakmi? Ya, sah. Karena ini soal ini sudah kami sahkan dan tanda kami, langkah selanjutnya akan kami sampaikan kepada Bapak Kepala Madrasah untuk didokumentasikan dan dilaporkan ke Kemenag dan dilanjutkan ke kami di Majelis Agama Provinsi Riau. Kemudian kepada seluruh panitia untuk dapat mendokumentasikan hari Senin sudah diterima di TU. Segala arsipnya akan kita membuat laporan kegiatan. Dengan ini berakhirlah acara perhitungan pemungutan suara Pilkada PTS 4 Kampar. Dengan mengucapkan alhamdulillah, mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama. Baik, tentu dengan